Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Anwar akan meneruskan presentasi kelompok ini yang tentang pemimpin. Berbicara tentang pemimpin, istilahnya itu pemimpin sebagai lokomotif seseorang yang membawa perubahan, pergerakan, kemajuan, dan dapat mempengaruhi orang-orang yang sama berjuang untuk kepentingan bersama. Itu menurut guru bangsa Hos Cokroaminoto dalam memberi motivasi kepada Semaun, Muso, dan Darsono dalam membesarkan organisasi Syarikat Islam. Walaupun pada saat itu Syarikat Islam pecah kongsi. Ada yang mengikuti Hos Cokroaminoto serta Gus Salim, dan ada juga yang mengikuti Semaun yang menjadi Serikat Islam Merah. Itu yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Namun saya tidak akan menjelaskan terlalu lebih jauh akan hal itu. Kita cukup beruntung sekali lahir di Indonesia yang sudah merdeka. Dan negara ini bersifat demokratis, bukan autokratis ataupun monarki. Jadi kita sebagai warga negara berpotensi untuk menjadi pemimpin di kemudian hari. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di grup ini ada yang beruntung suatu hari kelak menjadi pemimpin negara, menjadi presiden, ataupun pemimpin tetangga, menjadi RT. Amin. Indonesia kita tahu pada saat ini telah ada 7 presiden yang memimpin di Indonesia dengan karakter cara kepemimpinannya yang berbeda-beda. Ada Pak Karno yang seorang bapak proklamator, ia mampu guncangkan dunia hanya dengan 10 orang pemuda. Dan juga Pak Harto sebagai bapak pembangunan dengan cara kepemimpinannya yang otoriter. Banyak kasus yang terjadi pada saat itu. Siapa saja yang bersikap subversif dan mengganggu kenyamanan negara, ia akan diculik dan dibunuh, tidak ketahuan sama sekali batang hidungnya. Ia memimpin Indonesia itu ibaratkan dia sebagai bapaknya dan warga negaranya sebagai anaknya. Jadi anak mah gak usah tahu apa-apa, yang penting ini semua urusan sama bapak. Itu yang dipimpin oleh Pak Harto. Lalu diteruskan oleh Pak Habibie sebagai bapak reformasi. Namun sayang sekali dibanggakan di Eropa, dipermainkan di Indonesia. Mungkin Eropa dapat ilmunya, tapi Indonesia dapat antrian panjang nonton filmnya yang berjudul Habibie Ainun. Lalu dilanjutkan oleh Gus Dur, sang kiai dengan hati yang terbuka dan pemikiran-pemikiran yang liberal yang ia punya. Namun sayang, ia terhenti di sidang istimewa ketika tokoh-tokoh reformasi berebut bangku di istana. Lalu Gus Dur berkata, potong bebek saja, gitu aja kok repot. Lalu diteruskan oleh Bu Mega, ia adalah seorang wanita pertama yang menjadi presiden di Indonesia. Ini mengajarkan kepada perempuan-perempuan yang di Indonesia bahwasannya wanita juga mampu untuk memimpin dan menghilangkan budaya patriarki. Bahwasanya yang memimpin itu bukan hanya lelaki saja, wanita juga mampu untuk memimpin. Bahwa seorang wanita itu harus sama mendapatkan hak-haknya juga, seperti perihal pendidikan dan juga hak-hak lainnya. Lalu diteruskan oleh Pak SBY, presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis. Ia memimpin 2 periode. Namun sayang banyak kasus yang terjadi di sana, seperti kasus Lapindo, Munir, Senturi, dan Hambalang. Lalu diteruskan oleh Pak Jokowi yang dikenal dekat dan lekat dengan rakyat. Ya, mudah-mudahan Pak Jokowi bisa cukup bijaksana dalam menjalankan kepemimpinannya di tengah COVID-19 ini. Lalu ada beberapa asas kepemimpinan Pancasila yang digali dari nilai-nilai kepemimpinan Indonesia. Yaitu ingarsa sung tulada, immadya mangun karsa, tutwuri handayani, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, waspada purwa wasesa, ambeg paramarta, prasaja satya geminastiti, blaka legawa. Mungkin ada sedikit yang mesti saya jelaskan, tidak semua. Seperti pesan yang disampaikan oleh Raden Suwardi Sojaningrat atau yang lebih terkenal sebagai Ki Haji Dewantoro. Yaitu makna ingarsa sungtulada ingmadya mangun karsa tuturi handayani. Ingarso itu di depan, sungtulado sebagai contoh atau panutan. Dengan maksud artian seorang guru di depan sebagai contoh dan panutan, di depan memberi teladan. Lalu ingmadyo itu di tengah, mangun karso sebagai pelopor atau pemrakarsa dengan maksud artian bertindak sebagai guru
di tengah sebagai pelopor mencetuskan ide kepada muridnya. Lalu tutwuri artinya dari belakang, handayani berupaya penuh memberi dorongan dan arahan dengan maksud artian memberi dorongan moral. Jadi mungkin kalau menurut saya dengan ditarik benang merahnya, kesimpulannya pesan yang disampaikan oleh Kiai Haji Dewantoro itu adalah sadarlah pada pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Pahami hidup dan kembangkan cinta serta kasih. Lalu ada kepemimpinan pembangunan. Dalam pembangunan nasional, pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan membangun seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tipe kepemimpinan yang mampu mengelola pembangunan yaitu tipe kepemimpinan administrator dan sosioteknokrat. Lalu bagaimana kita caranya dong untuk menjadi pemimpin? Karena kita merasa kurang cerdas dan juga kurang cakap dalam berbicara di depan umum. Itu mungkin suatu hal yang menjadi hal yang cukup mudah. Karena menurut Bung Hatta juga, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur, itu sulit diperbaiki. Ya mungkin pemimpin-pemimpin pada saat ini harus jujur juga ya. Pokoknya landasan kita untuk harapan menjadi pemimpin itu harus jujur. Karena kalau tidak jujur itu sulit sekali untuk diperbaiki. Lalu saya juga mungkin sepakat akan teori sosial, lalu teori ekologi yang berkaitan dengan pemimpin. Karena seperti ucapan Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil juga, bahwasanya seseorang pemimpin juga harus membentuk pemimpin-pemimpin selanjutnya untuk di kemudian hari, untuk sebagai meregenerasi kepemimpinan selanjutnya. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan perihal pemimpin dan pimpinan Indonesia. Saya ucapkan terima kasih.